Sore, mari kita bersama membuka kitab suci. Kita akan membaca kitab Roma pasal 4. Kita akan lanjutkan membaca ayat 17 sampai 25. Roma pasal 4 ayat 17 sampai ayat 25. Saya membaca ayat 17, jemaat membaca 18, kita bertanggapan sampai ayat 25. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja. Tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami terus mau bertekun mempelajari mengenai pembenaran oleh iman. Dan kami hari ini berhadapan dengan teks mengenai iman Abraham. Kiranya kami juga boleh belajar sebagaimana Tuhan membenarkan Abraham, bagaimana juga dengan pembenaran kami. Biarlah melalui teks ini kami terus disegarkan, diberikan oleh Tuhan bijaksana, sehingga kami makin jelas apa yang Tuhan sedang kerjakan dan telah Tuhan kerjakan di dalam hidup kami dan hidup orang-orang yang Tuhan benarkan. Terima kasih ya Tuhan, biar kami boleh menyambut berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, Paulus berbicara kepada orang-orang Yahudi yang ada di Roma. Mereka akhirnya menjadi orang Kristen, tetapi dari kecil orang Yahudi dididik dengan ketat di dalam tradisi Yahudi. Mereka memisahkan diri mereka dengan bangsa lain yang dianggap sebagai bangsa yang kafir. Mereka mendapatkan identitas dari tradisi mereka, dari hukum, dari sunat, dari segala sesuatu yang Tuhan berikan. Lalu kemudian orang-orang Yahudi itu menjadi Kristen. Tadinya mereka terpisah, sekarang mereka menjadi satu di dalam gereja Tuhan. Mereka berbaur dengan orang-orang yang tadinya mereka anggap sebagai orang yang kafir. Lalu bagaimana? Bagaimana mereka mulai berelasi? Sudah dididik sedemikian rupa. Akan ada begitu banyak pertanyaan, akan ada begitu banyak keberatan nurani. Bagaimana mereka bisa bergabung dengan orang yang tadinya mereka satu tempat pun mereka merasa tidak layak bagi mereka. Saudara masih ingat ya ketika Petrus disuruh pergi ke rumah Kornelius, salah satu keberatannya adalah bagaimana mungkin kita bisa makan satu meja. Kamu masuk, kamu kan Petrus, kamu kan orang yang suci. Bagaimana kamu masuk ke rumahnya orang kafir? Saudara, masuk rumah aja jadi perkara loh saudara. Apalagi pergi makan bareng. Nah saudara bisa bayangkan ya, kulturnya itu seperti itu. Lalu tiba-tiba sekarang jadi satu dalam gereja Tuhan, ibadahnya barengan. Nyanyi bareng-bareng, makan perjamuan kudus, makan semeja. Itu nurani mereka tidak nyaman saudara. Dan banyak pertanyaan. Dan di sini Paulus terus menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Kalau begitu kita sama. Kalau begitu apa keistimewaan kita? Kita istimewa atau tidak? Kita mendapatkan hukum, kita mendapatkan sunat. Iya kamu istimewa. Tapi kita mesti mengerti bahwa apa yang Tuhan kerjakan bagi orang Yahudi juga Tuhan kerjakan bagi orang-orang bukan Yahudi. Apa yang Tuhan kerjakan melalui Abraham juga dikerjakan bagi semua orang. Jadi di sini Paulus memberikan sebuah dasar bagi sebuah kesatuan gereja. Ya, orang Yahudi memang mendapat banyak keistimewaan. Tetapi Tuhan juga memberikan keselamatan kepada orang-orang di luar Yahudi. Saudara sekalian,
sebagai warga gereja Tuhan yang sehat, seharusnya bagi mereka tidak ada lagi pembagian, oh saya Yahudi Kristen, oh saya Kristen non-Yahudi. Tidak ada, karena sebagaimana Abraham dibenarkan melalui iman, maka semua keturunan Abraham, yaitu seluruh umat manusia yang menjadi keturunan Abraham secara rohani juga dibenarkan oleh iman. Sehingga dengan demikian kalau orang Yahudi dibenarkan melalui iman, lalu kemudian orang non-Yahudi juga dibenarkan melalui iman, maka mereka semuanya adalah satu keturunan Abraham secara rohani. Maka Abraham adalah bapak, mungkin adalah bapak lahiriah bagi orang Yahudi, tetapi Abraham adalah bapak spiritual bagi orang-orang bukan Yahudi. Sehingga dalam gereja Tuhan tidak lagi ada pembedaan seperti itu. Nah saudara-saudara sekalian, maka Paulus memberikan penjelasan dasar teologis untuk persatuan bagi gereja di Roma. Karena menjawab keberatan-keberatan, kesulitan-kesulitan teologis yang muncul mungkin bagi orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen. Nah saudara-saudara sekalian, iman dijelaskan bukan sekadar seperangkat proposisi, melainkan iman adalah relasi dengan Tuhan yang hidup. Bukan artinya bahwa iman tidak perlu proposisi. Iman mempunyai kandungan pengertian kognitif. Iman itu bukan cuma sekedar relasi juga. Kita juga mesti memahami kepada siapa kita beriman. Tetapi iman tidak bisa direduksi hanya kepercayaan pada proposisi-proposisi tertentu. Iman itu melalui proposisi itu membawa kita berelasi dengan Allah. Saudara sekalian, misalnya ya, oh saya beriman, iman tuh Tuhan tuh begini. Itu belum iman. Karena iman itu, pengertian itu harus membawa kita berelasi, kita mengasihi, kita kemudian berinteraksi, kita bersekutu, kita menyembah Tuhan yang kita kenal proposisi-proposisinya. Sehingga dengan demikian saudara sekalian, iman adalah interaksi antar pribadi. Saya berelasi dengan Tuhan, saya bersekutu dengan Tuhan. Nah saudara sekalian, iman itu adalah sarana. Melalui iman, maka keselamatan dari Tuhan tiba kepada manusia. Tetapi yang penting, sebetulnya paling penting yang menyelamatkan bukan imannya, tetapi objek iman yang menentukan. Saudara bayangkan ya, kita di padang pasir, lalu kemudian kita haus. Lalu kemudian kita lihat ada air, tapi sangat dalam di bawah. Maka kita kalau tidak minum air, kita mati. Kalau kita tidak mendapatkan cairan, kita akan binasa. Maka kemudian bagaimana caranya? Terlalu dalam. Maka kemudian diambillah pipa. Pipa itu dimasukkan ke dalam lalu kemudian disedot airnya keluar sehingga kita bisa minum air. Maka melalui ada pipa, kita bisa selamat. Pipa adalah sarana sehingga melalui pipa kita menerima sesuatu yang menyelamatkan kita. Tetapi pipa itu kalau tidak sampai kepada air, misalnya yang di dalam itu minyak bukan air. Jadi ketika sampai pada minyak kita minum, kita tambah mati saudara. Jadi memang pipa itu penting. Tetapi yang menyelamatkan bukan pipanya. Pipa itu adalah saluran keselamatan. Maka diselamatkan melalui iman. Diselamatkan melalui iman, apa yang menyelamatkan? Yang menyelamatkan adalah objek imannya, yaitu Tuhan. Maka iman saja tidak cukup, tetapi iman kepada siapa, itu yang paling penting. Saudara sekalian, iman yang kuat adalah bukan karena saya punya pegangan luar biasa. Iman yang kuat adalah iman kepada objek yang kuat. Dan ini adalah iman Abraham, saudara. Iman Abraham adalah iman yang kuat, karena dia beriman kepada Tuhan yang benar. Ia beriman kepada objek iman yang tepat. Saudara, kalau saya punya iman ya, saya punya mobil itu lebih kuat dari tank. Misalnya saudara, tank Renault, tank Tiger, tank Panther, semuanya akan kalah kalau tabrakan sama mobil saya. Ya ampun, mobil pasaran gitu ya. Tapi itu iman saya saudara, saya beriman. Pokoknya mobil saya mau jatuh ke jurang pun jurangnya yang rusak gitu. Lah saudara, iman seperti itu akan menyengsarakan saya. Bahkan iman seperti itu akan membunuh saya. Saya sembarangan naik mobil, napi pohon, cuman pohon. Jurang aja saya berani tabrak, ya akhirnya saya yang celaka saudara.
Karena mau beriman kayak bagaimana? Ya mobil saya mobil pasaran yang ada di pasaran. Bagaimana mungkin saya bisa percaya? Saya iman bahwa mobil saya lebih kuat dari tank Renault Prancis, lebih kuat dari tank Panther, tank Tiger. Ditabrak pun tidak apa-apa. Ya tetap jebol meskipun imannya luar biasa. Karena objek imannya salah. Iman pada sesuatu yang salah. Maka saudara sekalian, saya masih ingat ditanya sama satu orang mahasiswa. Bagaimana saya bisa percaya kepada pacar saya yang suka selingkuh? Wah, itu pertanyaan yang saya bingung saudara ya untuk menjawabnya gitu. Tidak ada caranya gitu. Bagaimana saya bisa percaya kepada pacar saya yang suka selingkuh? Saya bilang, lah kalau pacarmu suka selingkuh artinya tidak bisa dipercaya. Kamu nanya bagaimana saya bisa percaya sama tukang selingkuh? Artinya kamu tanya bagaimana saya menipu diri saya sendiri. Orang yang suka selingkuh berarti orangnya gak bisa dipercaya. Berarti kalau kamu mau menikah, kamu mempercayakan dirimu, kamu beriman kepada sesuatu yang salah. Dan ketika kamu mempercayakan hidupmu kepada sesuatu yang salah, kamu akan celaka. Karena imannya salah. Saya akan beriman bahwa orang yang seperti ini ketika saya menikah akan berbalik setia. Imannya salah saudara. Tidak ada pertimbangan, tidak ada bijaksana di sana. Nah saudara sekalian, iman Abraham bukan iman-iman seperti itu. Iman Abraham itu adalah iman kepada sesuatu yang kredibel. Iman Abraham adalah iman yang benar. Iman Abraham beriman kepada Allah yang besar. Itu sebab imannya besar. Saudara sekalian, maka sumber iman Abraham itu adalah Tuhan yang hidup. Dan ia mendasarkan fondasi imannya itu adalah kepada Tuhan yang punya kuasa, yang setia, dan yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan janjinya. Itu adalah yang tertulis dalam pasal 4 ini. Saudara, mari kita lihat di dalam ayat 17, Tuhan seperti apa yang diimani oleh Abraham. Yang pertama, ia beriman Allah yang bisa menghidupkan orang mati. Wah, menarik saudara ya, iman Abraham di dalam ayat 17 ini. Dia beriman percaya yaitu Allah yang menghidupkan orang mati. Yang kedua, yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Jadi dia percaya Allah sanggup menghidupkan orang mati. Yang kedua, Abraham percaya bahwa Allah sanggup mencipta dari tidak ada menjadi ada. Belum ada kitab Musa loh saudara. Creatio ex nihilo dia tahu saudara. Ini iman Abraham. Jadi di tengah-tengah ada bangsa Sumeria yang percaya segala mitologi dan sebagainya. Abraham percaya Allahku sanggup mencipta dari tidak ada menjadi ada. Allahku adalah Allah yang sanggup membangkitkan. Itu iman Abraham, saudara. Nah, jadi kita bisa memahami meskipun tidak tercatat dalam kitab Kejadian, ketika Tuhan berfirman kepada Abraham, persembahkanlah anakmu Ishak. Kenapa dia berani mempersembahkan? Ya karena isinya imannya ini, saudara. Kalau misalnya Abraham percaya bahwa dia tetap akan mempunyai anak, dikatakan tadi istrinya sudah tidak bisa lagi melahirkan, rahimnya tertutup. Dalam kitab Ibrani dikatakan dia sudah mati pucuk. Mati pucuk artinya dia sudah tidak punya lagi kemampuan seksual untuk melakukan pembuahan. Jadi Abraham sendiri sudah tidak punya kekuatan, istrinya sudah tidak mampu. Tetapi Tuhan berjanji dan dikatakan apa saudara? Abraham percaya. Kenapa? Karena Allah bisa membuat kehidupan dari tidak ada menjadi ada, masuk ke dalam kandungan itu. Itu iman Abraham saudara. Tidak mungkin Abraham, tidak, Tuhan janji. Kalau Tuhan sudah bilang, dia pasti akan tepati. Kenapa? Karena imanku kepada Tuhan yang hidup. Nah saudara sekalian, demikian juga ketika Tuhan berkata, Abraham persembahkan anakmu Ishak. Kira-kira apa yang ada di benak Abraham? Saudara sekalian, Abraham percaya kepada kebangkitan. Meskipun secara eksplisit kalimat wahyu Tuhan tidak datang pada Abraham. Abraham beriman bahwa Tuhan sanggup membangkitkan orang mati. Dan kalaupun Ishak
misalnya harus dikorbankan, Abraham percaya Tuhan sanggup membangkitkan dia kembali. Saudara sekalian, dari mana kita bisa mengambil kesimpulan seperti itu? Dari mana kita bisa mengetahui? Dalam kitab Kejadian tidak dicatat. Dalam Kejadian pasal 22 yang dikatakan Tuhan berkata pada Abraham, persembahkan anakmu Ishak, langsung paginya Abraham berangkat. Dari mana kita bisa mengetahui apa yang digumulkan Abraham? Bagaimana dia mengambil kesimpulan? Kita bisa mengetahuinya yang pertama dari Roma pasal 4, yang kedua kita bisa mengetahuinya dengan menggabungkannya dari Ibrani pasal 11. Nah, kita lihat teksnya, Saudara. Ibrani pasal 11 ayat 17 sampai 19. Saya bacakan Ibrani 11 ayat 17. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai, berarti ini Kejadian 22 ya, mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Jadi saudara lihat ya, di sini ada pergumulan dari Abraham. Tuhan berjanji kepada Abraham, aku akan memberkati kamu, aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar, dari kamu akan muncul banyak bangsa, dan kamu akan jadi berkat bagi seluruh bangsa di dunia, keturunanmu itu. Lalu kemudian Tuhan lebih spesifik lagi, bahwa janji saya ini akan digenapi melalui Ishak. Kamu akan melahirkan Ishak, sudah Tuhan, Ishak akan melahirkan anak bagi kamu. Nah, saudara, jelas ya janji Tuhan itu bahwa melalui Ishak. Maka kan Abraham pasti pikir, kalau lewat Ishak, artinya Ishak akan menikah, dia akan punya anak kok. Setelah menikah, maka dia akan punya anak. Makanya dalam Kejadian pasal 24, ketika cari jodoh buat Ishak, dia PD-nya luar biasa, saudara. Pasti dia akan dapat jodoh. Gitu kan. Loh, kenapa begitu? Ya kan dia tahu, karena Tuhan bilang keturunannya lewat Ishak. Berarti Ishak akan punya anak. Kalau punya anak dia pasti akan nikah. Nah, jadi di sini Abraham betul-betul pegang janji Tuhan. Nah, tapi sekarang dia bingung, saudara. Loh, kan berarti Ishak akan nikah, lalu Ishak akan punya anak. Lah kok sekarang disuruh dibunuh? Kok harus dipersembahkan? Nah, disinilah Abraham bergumul. Kalau dipersembahkan, berarti dia tidak bisa nikah, sudah mati kok. Kalau dia mati, tidak bisa punya anak. Kalau tidak punya anak, bagaimana dia bisa menghasilkan keturunan? Nah, di sini dia konflik, saudara. Konfliknya nggak di sini. Nah, tetapi dia pasti pikir begini, saudara. Allah itu kan tidak pernah bohong. Allah tidak pernah salah. Dan Allah menepati janjinya. Jadi, Ishak pasti akan menikah, Ishak pasti akan punya anak. Tapi sekarang Tuhan bilang matiin Ishak. Loh, gimana caranya dia mati tapi bisa menikah dan punya anak? Maka kesimpulannya adalah ayat 19. Kita lihat ya saudara. Tadi Ibrani pasal 11 ayat 19. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Ini solusinya. Oh, berarti kalau aku pergi, aku mempersembahkan anakku, lalu anakku mati, Tuhan akan bangkitin lagi. Itu kesimpulan Abraham, saudara. Kenapa? Karena dia mendapat dua janji Tuhan. Ya, dua perintah Tuhan. Satu, Tuhan berjanji keturunanmu akan menjadi berkat. Berarti Ishak akan menikah, akan punya anak dan jadi berkat. Satu perintah lagi, persembahkan anakmu. Loh, anakku mati. Tapi Tuhan tidak pernah salah. Nah, di sini saudara lihat iman Abraham ya. Iman Abraham bukan iman yang tanpa pergumulan, saudara. Iman Abraham juga bukan iman yang tanpa mikir. Pokoknya iman merem, loncat, bukan begitu, saudara. Di sini dia pikir, gimana ya menyelesaikan konflik ini ya. Jadi saudara lihat ya, iman tidak pernah terpisahkan dari understanding. Dia jadi bergumul di sini. Bagaimana saya harus bersikap di sini? Nah, saudara, maka solusi Abraham adalah Allah tidak pernah salah. Allah yang tidak pernah salah dan setia itu menyuruhnya mempersembahkan anaknya. Tapi yang menyuruh menyerahkan anak adalah yang berjanji anak itu akan melahirkan keturunan. Maka kesimpulannya meskipun Ishak mati, dia pasti akan menikah dan akan melahirkan anak. Loh, bagaimana yang mati bisa menikah melahirkan anak?
Tuhan akan bangkitkan Ishak. Kenapa? Karena Allah sanggup memberikan hidup, Ia sanggup membangkitkan. Maka waktu ditanya sama bujang di bawah, dia confidence. Saudara. Mau kemana Pak? Kamu tunggu di sini ya. Aku akan pergi sama Ishak, lalu kemudian jawabannya plural. Lalu nanti kami akan pulang turun ke bawah. Sudah lihat ya, Abraham confident-nya kayak begitu. Saya akan pergi, dia masih bingung tapi dia percaya. Nanti turun, Ishak akan ikut. Tuhan tidak mungkin bohong. Wah saudara-saudara sekalian, ini iman yang bergumul. Ternyata di dalam iman Abraham itu ada Tuhan mengizinkan bagaimana faith-nya itu seeking understanding. Dia mencari pemahaman, Tuhan apa yang Tuhan kehendaki ya? Kenapa bisa ada dua situasi yang kelihatan berbeda? Bagaimana? Dan dia menyimpulkan ketika kita membaca Ibrani pasal 11 ayat 19 tadi, dia menyimpulkan bahwa kalaupun saya disuruh betul-betul Ishak harus mati, maka Allah akan sanggup membangkitkan. Wah saudara, dari proses itu nantinya ternyata memang bukan Ishak. Bukan Ishak yang akan terima kebangkitan itu. Tetapi nanti ini menunjuk kepada Yesus Kristus yang betul-betul akan dibangkitkan oleh Allah. Jadi saudara, kita melihat proses. Ada iman, ada pemahaman. Iman itu tidak buta. Iman itu melibatkan juga rasionalitas. Ada understanding. Dan di sini bijaksana rasionalitas itu diperlukan untuk bagaimana Abraham mengolah, memahami sehingga dia bisa beriman dengan betul. Jadi iman itu bukan sama sekali pokoknya saya iman, itu namanya fanatisme. Iman yang benar. Iman kemudian memikirkan fondasi yang benar. Kalau iman tanpa rasionalitas itu fanatisme dan membabi buta. Rasionalitas tanpa iman namanya rasionalisme. Hanya bersandar kepada rasio belaka. Maka dalam usaha Abraham memahami berbagai kontradiksi ini, ia justru sampai pada pemahaman teologis yang penting mengenai doktrin kebangkitan. Dan apa yang digumulkan oleh dia nanti akan muncul sempurna di dalam Yesus Kristus. Saudara sekalian, understanding itu unsur dari iman. Ketaatan juga unsur dari iman. Abraham beriman, dia taat. Abraham tinggalkan negerimu, dia beriman. Bukan cuma, yo iman-iman, tapi terus diam. Ya Tuhan, dia pergi. Persembahkan anakmu, iya terus tidur. Enggak, iya lalu pergi. Maka iman tidak bisa dipisahkan dari pemahaman. Iman juga tidak bisa dipisahkan dari ketaatan. Karena pemahaman yang benar dan ketaatan menjadi refleksi dia punya iman yang sejati. Nah saudara sekalian, mengenai kasus Abraham mempersembahkan anaknya, Immanuel Kant sang filsuf mencoba untuk menggugat. Dia mengatakan, yang pertama, itu pasti bukan Alkitab yang menuliskan perintah itu. Bagaimana mungkin Tuhan yang baik memberikan perintah yang jahat kepada Abraham, suruh mengkorbankan anaknya. Berarti itu bukan Alkitab. Yang kedua, Immanuel Kant mengatakan, Abraham itu lagi kerasukan setan atau mendengar suara setan mungkin. Jadi dia mengatakan tidak bisa membedakan setan sama Tuhan. Yang ketiga, Abraham sudah gila. Jadi dia tidak percaya bagian itu adalah firman Tuhan. Ya dia memang orang pencerahan saudara, dia orang tidak percaya firman Tuhan. Tetapi Soren Kierkegaard menyanggah, sebagai seorang filsuf dia menyanggah argumentasi Immanuel Kant. Dan di dalam panjang lebar kesimpulannya dia mengatakan, iya memang betul. Kierkegaard seperti orang gila. Orang yang beriman dilihat oleh orang yang tidak beriman seperti orang gila. Saya dan saudara itu loh sering dianggap orang gila. Kamu itu loh ikut seminar katanya dari pagi sampai malam disiksa suruh dengerin orang ngomong terus gitu kok ya diam-diam saja. Orang enggak ngerti saudara. Ya kan? Tetapi saudara yang beriman punya rasionalitasnya sendiri. Jadi Kierkegaard mengatakan ketika engkau masuk di dalam relasi dengan Tuhan, di dalam rasionalitas itu, kita memahami orang beriman itu bukannya nggak ada rasio, tapi rasionalitasnya tidak dipahami oleh orang yang tidak beriman. Jadi orang tidak beriman ketika melihat, wah ini
Misalnya saudara, kita memberikan persembahan, cari duit kok dikasih ke gereja, kan begitu kan? Dia tidak bisa memahami kenapa itu. Apa maksud persembahan dan sebagainya. Kamu itu loh nolongin orang, suruh orang nolong kamu, jangan nolongin orang lain. Ya, kebalik-balik begitu. Jadi orang kita menolong orang lain, kita memberikan persembahan, kita aktif sesuatu, orang tidak paham. Ditanya murid saya, kamu dari mana? Dari gereja. Loh kok setengah hari? Loh memang begitu gitu, habis ke gereja ada kegiatan ini dan sebagainya. Lah orang kalau pergi ke tempat ibadah 15 menit cukup kok, kamu lama banget. Kamu ngapain di situ? Ibadah tuh jangan lama-lama, jangan dimasukkan ke hati. Loh kok jangan dimasukkan ke hati, kemana? Ke dengkul gitu kan. Mereka nggak bisa paham, apa sih kamu ngapain di gereja, kenapa lama-lama? Ya sudah pokoknya setor muka sama Tuhan pulang toh. Kamu ngapain di sana gitu? Mereka tidak memahami, ini orang gila apa lama-lama di gereja. Bukannya gila, bukannya nggak rasional, tapi rasionalitasnya berbeda dengan rasionalitas kamu. Nah saudara sekalian, maka Abraham bukan bertindak tanpa rasionalitas. Abraham bukan bertindak ngawur belaka, tetapi dia punya fondasi. Dia percaya kepada Allah yang setia. Dia percaya kepada Allah yang tidak pernah bohong. Dia percaya pada Allah yang berkuasa. Maka dengan demikian, Allah yang demikian akan menjamin bahwa kalimat-kalimat berikutnya tidak akan pernah bertentangan dengan yang awal. Saudara, ada rasionalitas di dalam pemikiran, dalam iman Abraham. Dan dengan demikian kita juga bukan berarti setelah beriman kita lepas sama sekali, tidak bergumul di dalam pemikiran-pemikiran pemahaman akan iman kita. Saudara sekalian, di tengah-tengah situasi yang sulit, Abraham tambah beriman, tidak menjadi lemah, ia makin memuliakan nama Tuhan. Itu yang pertama saudara, beriman bahwa Allah sanggup membangkitkan atau memberi kehidupan. Yang kedua, ia beriman bahwa Allah sanggup menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Ini Allah pencipta. Creatio ex nihilo. Allah mencipta dari tidak ada, akhirnya menjadi ada. Maka dia pikir, tadinya tidak ada anak. Allah sanggup membuat jadi anak. Jadi ketika Abraham pergi gitu ya, ditanya sama orang, Bapak namanya siapa? Oh saya Abraham. Waduh seneng ya, anaknya banyak ya, enggak punya anak. Loh, enggak punya anak kok namanya Abraham, Bapak banyak bangsa gitu. Banyak bangsa kan berarti banyak anak. Anaknya berapa? Ya ini baru satu. Atau dulu sebelum ada Ishak, enggak ada gitu. Loh, gimana enggak ada anak? Nanti aku akan dari aku. Kenapa namanya Abraham? Ya nanti dari aku akan muncul banyak bangsa. Orang bilang kamu itu tukang ngibul gitu. Atau kamu sedang melamun apa? Iman itu dasarnya saudara sekalian, fondasinya itu bukan fantasi. Iman itu fondasinya bukan imajinasi. Iman Abraham fondasinya janji Tuhan. Dan dia percaya bahwa Tuhan sanggup untuk mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Nah jadi Abraham percaya mengenai power of God, kuasa Allah. Dua hal ini adalah kuasa yang membedakan manusia dengan Allah. Manusia tidak bisa memberikan kehidupan, tidak bisa membangkitkan, Allah bisa. Manusia tidak berdaya untuk menciptakan dari tidak ada menjadi ada, Allah sanggup. Maka dengan demikian Abraham mengatakan, aku beriman kepada Allah yang maha dahsyat, Allah yang sanggup membangkitkan, Allah yang sanggup mencipta dari tidak ada menjadi ada. Maka itu menjadi dasar iman yang sangat kuat bagi Abraham. Saudara sekalian, salah seorang pengkhotbah reform terkemuka, kira-kira dia hidup 1895 sampai 1960, seorang pengkhotbah reform terkemuka di Amerika. Namanya Dr. Donald Grey Barnhouse. Barnhouse baru lulus dari sekolah teologi, lalu melayani di sebuah gereja reform, menjadi pengkhotbah di sana. Setelah 12 tahun melayani, lalu dia diundang sama alma maternya, Princeton Theological Seminary, untuk khotbah di chapel. Nah, dia balik ke kampus setelah 12 tahun, lalu khotbah di chapel. Lalu satu profesor perjanjian lamanya, namanya Profesor
Robert Dick Wilson. Profesor Wilson jalan, duduk di depan sendiri, lalu mendengarkan Barnhouse khotbah. Setelah selesai khotbah, Wilson panggil dia sambil senyum-senyum, lalu kemudian mungkin tarik kepalanya, lehernya gitu ya, sambil usap-usap gitu. Terus dia bilang, aku sudah cukup sekali ini aja dengar khotbahmu. Loh kenapa Prof itu? Aku sudah tidak perlu ikut, mau lihat kamu lagi. Sudah cukup gitu. Loh kenapa? Aku seneng gitu. Loh seneng kenapa Prof itu? Iya, aku seneng kamu itu menyembah Tuhan yang besar, bukan pengikut Tuhan kecil. Bingunglah si Barnhouse, apa maksudnya? Aku penyembah Allah besar, bukan pengikut Allah kecil. Terus dia tanya, Pak Wilson maksudnya apa ya? Saya nggak ngerti. Gini loh, dari khotbahmu aku tahu, kamu beriman kepada Allah yang besar. Kita hidup di zaman di mana banyak orang menyembah Allah yang kecil, itu zaman orang liberal saudara. Mereka menyembah Allah yang tidak bisa bikin mujizat. Oh, setiap mujizat dalam Alkitab harus dikontekskan, itu kan bahasa zaman dulu. Mereka menyembah Allah yang tidak bisa membuat seorang anak darah mengandung. Mereka percaya kepada Allah yang tidak bisa inkarnasi. Mereka percaya kepada Allah yang tidak bisa hadir dalam manusia, naik atas kayu salib dan bangkit dari kematian. Mereka tidak percaya Allah itu sanggup berfirman dan firman-Nya itu dipercaya karena itu adalah dijamin firman Allah. Mereka tidak percaya. Maka Allah mereka Allah yang kecil. Tapi Allahmu Allah yang besar. Engkau beriman pada Allah yang besar. Dan itu sebabnya saya tahu itu akan berpengaruh pada pelayananmu. Kalau engkau melayani Allah yang kecil, pelayananmu suram. Ketika engkau melayani Allah yang besar, maka Allah akan memberkati pelayananmu. Hati saya tenang. Saudara sekalian, memang konteksnya saat itu dia sedang bicara Allah besar, Allah kecil, Allah orang yang liberal sama Allah yang orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan yang sejati. Ada orang-orang yang tidak percaya Allah sanggup melakukan mujizat. Ada orang-orang yang percaya bahwa Allah itu sebetulnya tidak sungguh-sungguh, itu bahasa saja. Itu mengenai anak darah dan sebagainya, mengandung itu cuma bahasa kiasan dan sebagainya. Oh Yesus bangkit, itu kebangkitan spiritual. Bukan betul-betul dia bangkit dari antara orang mati. Konteksnya memang begitu. Tetapi saudara-saudara sekalian kalau kita kontekskan dengan bagian yang kita baca. Kadang-kadang kita percaya pada Allah yang terlalu kecil. Kita tidak percaya Allah sanggup melakukan banyak hal. Berapa besar Allah bagi kita? Apakah dia adalah Allah yang sanggup menguasai dan memimpin hidup kita sepenuhnya? Orang-orang Israel percaya Allah teritorial. Kalau sudah membaca kitab Raja-Raja di situ dikatakan, wah kalau perang sama Israel hati-hati, dewa mereka itu dewa perang. Pasti menang, dan dewa mereka itu dewa gunung. Saudara, kenapa disebut dewa perang dan dewa gunung? Karena Allah itu kan waktu perang dari Mesir menuju itu kan menang terus kan, menuju tanah perjanjian. Maka disebut Allahnya Allah perang. Allah gunung kenapa? Karena ingat di Sinai Allah menampakkan dirinya. Jadi kalau mau menang perang lawan dia, lawannya perangnya di lembah. Nah ini orang konyol-konyolan lah saudara, ini jadi humor-humor Alkitab lah ini ya. Lu kalau mau perang, penasehatnya ya, jangan di gunung. Jangan langsung, perang di lembah, nanti kan kalah tuannya. Nah dari sini kita bisa punya konsep ya Allah itu teritorial. Makanya orang Israel kenapa populer menyembah Baal, Baal itu dewa hujan. Dan mereka mungkin juga percaya, ya kalau urusan perang mah Yahweh udah jangan takut. Pokoknya Yahweh jago perang, kita menang perang terus. Tapi kan sekarang bukan cuma urusan perang, sekarang urusan makanan, ini kan negara agraris. Saya butuh kesuburan, nah kesuburan siapa? Ya cari Baal. Si dewa cuaca itu memberikan hujan sehingga akhirnya tanaman saya bagus, saya bisa panen. Jadi mereka melihat Allahnya terlalu kecil saudara. Allah cuma bisa ngajakin saya menang perang, tapi Allah tidak bisa mencukupi kebutuhan saya, Allah yang kecil. Saudara sekalian, jangan-jangan kita juga percaya konsep Allah teritorial. Di gereja Allahnya Allah Tritunggal. Di kantor ilahnya ya bos saya. Di rumah ilahnya pacar saya ya atau siapapun itu gitu ya.
Jadi kita punya ilah-ilah teritorial gitu. Sehingga Allah tidak berkuasa di dalam seluruh kehidupan kita. Aku suka karena kamu menyembah Allah yang besar, kata Dr. Wilson. Dan biarlah kita juga merenungkan, Tuhan sebagaimana Abraham menyembah Allah yang besar. Kiranya aku juga menyembah Allah yang besar. Saudara-saudara sekalian, kemudian kita lihat ayat 18 dan selanjutnya. Di situ dikatakan bahwa Abraham, ayat 18, tidak ada dasar untuk berharap. Saudara, kadang-kadang iman itu dasarnya cuma satu, yaitu memang janjinya Tuhan. Lain itu tidak ada dasar, saudara. Ada saatnya Tuhan memberikan ujian bagi saudara, di mana tidak ada dasarnya. Misalnya kayak begini loh, saudara. Saya misalnya dikasih tahu ya saudara ya, dikasih tahu begini. Pak, kamu bangun aja Pak itu. Misalnya kita bingung kita bangun apa enggak gitu ya. Misalnya kasus saya waktu itu bangun SKC Sunter. Pak bangun aja Pak. Nanti kalau kurang saya tombokin uangnya. Gitu kan. Wah 250 miliar. Kalau kurang ada yang mau nombokin. Oke kalau gitu saya janji, pimpin janji iman jemaat. Jemaat kita janji iman ya, kita harus bangun. Ini pimpinan Tuhan. Nanti pokoknya Tuhan akan cukupkan, kita beriman ya. Ya saya tidak takut saudara, kekumpul janji iman berapa? Misalnya cuma 50 miliar. Saya juga tidak takut, kita tetap bangun. Loh Pak uang cuma 50 miliar, kita lihat saja pimpinan Tuhan. Saya bohong kan saudara. Sudah ada yang siapin, sisanya ada yang mau bayarin. Berarti apa saudara? Saya masih ada dasar untuk beriman. Tapi bayangkan sama sekali gak ada dasarnya saudara. Bayangkan tidak ada dasarnya. Ada saatnya, itu namanya beriman. Tuhan akan pimpin saudara dan saya ada dalam kesempatan itu. Nah konteks saya waktu bangun situ saudara, itu kebutuhan 250 miliar saudara. Pertama janji iman itu cuma 20 miliar saudara. Saudara bisa bayangin ya kebutuhan 255 jemaat janji iman cuma 20 miliar. Saya datang bilang sama Patong, janji iman cuma 20 miliar. Patong bilang, simple, ada uang bangun, tidak ada uang tidak usah bangun. Berarti Tuhan tidak izinkan kamu. Saya pulang hati saya tenang saudara. Kalau Patong ngomong ada uang bangun, tidak ada uang bangun, nah itu saya celaka. Iya kan? Kalau ada uang bangun, tidak ada uang pun tetap kamu bangun. Itu saya pusing gimana caranya. Tapi ada uang bangun, tidak ada uang tidak usah bangun. Ya tenang kan, tidak ada uang berarti tidak usah bangun. Sudah konsentrasi aja kita pelayanan seperti biasa. Saya tenang. Bagi saya ada uang bangun, tidak ada uang tidak apa-apa, tenang aja gitu. Nah saudara sekalian, Tuhan memang selera humornya tinggi. Dibikinlah mulai persembahan masuk. Meskipun kita tidak tahu dari mana. Mulai masuk. Tidak pernah sharing, tidak pernah apa. Ada aja orang apa persembahan dan sebagainya nanya. Loh dulu janji iman saya enggak dikasih tahu. Udah berapa tahun lalu janji iman. Mulai masuk. Nah sudah mulai masuk saudara. Kita mulai kick off, kita harus betul-betul bangun. Karena kalau tidak, izin di sini habis tahun 2022. Pas saudara kita pindah ke sana. Kalau enggak membangun itu kira-kira tahun 2020. Kalau enggak membangun, kita tidak bisa terus sekolahan. Karena izin di tempat ini habis 2022. Nah ketika mau kick off, Pak Ivan bangun enggak ya gitu. Ya kita lihat dulu pimpinan Tuhan gimana. Akhirnya kan pertama izin dulu. Izin dapat enggak saudara? Tidak ada. Karena izin itu menunggu dicabutnya peraturan daerah tahun 2014 mengenai zonasi. Yang dibuat oleh Pak Jokowi sama Pak Ahok. Mesti tunggu itu. Kalau enggak dicabut, enggak bisa. Melanggar, iya kan? Nah, saya tanya kepada DPRD, ketua DPRD saya datang sendiri ngadep, saya nggak tahu mau ketemu siapa, pokoknya saya sowan datang situ terus tanya, gimana Pak? Wah Pak Ivan, itu nggak bisa, dicabutnya kapan kita nggak tahu. Lah kan janjinya Pak Ahok 2019 dicabut, waktu itu saya datang 2020. Wah nggak tahu Pak, draftnya aja kita belum tahu. Loh kenapa jadi lama? Karena ada Omnibus Law keluar, itu di apa sehingga ada perubahan banyak. Jadi Bapak tahu kapan keluarnya? Enggak tahu, matilah saya gitu. Izinku kapan keluarnya gitu kan ya. Ya, saya nggak bisa bilang enggak ada izin. Saya harusnya tadinya ngomong enggak ada izin, maka enggak usah bangun. Tapi kalau enggak bangun sekolah ditutup.
izinnya selesai. Jadi harus bangun. Mulai dari bangun ini dulu, fondasi dulu. Fondasi udah selesai, sekarang mau bangun semuanya. Terus bagaimana? Akhirnya di tengah-tengah kesusahan kita putuskan, bangun. Ya. Bangun. Ada fondasi, ada izin enggak? Enggak. Saya bilang, Tuhan, ya sudah. Saya kalau misalnya sampai terakhir jadi uang semua ditaruh di situ, lalu bangunan jadi, izin enggak ada, ya sudah. Saya mengundurkan diri jualan pisang goreng. Ya iyalah. Itu uang jemaat semua jadi, terus kemudian gedung enggak bisa dipakai, saya mati, saudara. Dasarnya apa? Mau presiden, mau apa? Enggak bisa, saudara. Enggak ada dasarnya. Saya banyak persekutuan doa sama teman-teman pengurus, bangun, akhirnya bangun. Waktu bangun, saudara, duitnya berapa, saudara? 80 miliar. Kebutuhan 280 miliar. Saya nanya, berapa lama bangun? Kira-kira 1,5 tahun Pak Ivan. Bisa lebih lama enggak? Loh, kok begitu? Lah duitku 80 miliar yang ada di kas, bangun 250 miliar, cari sekian ratus miliar dalam waktu 1,5 tahun itu caranya gimana? Saudara, kalau yang berpengalaman panitia janji iman tuh loh, ya kan? Kita mau retret aja 100 juta aja kadang-kadang kan seret kan, susah kan gitu. Ini sekian ratus miliar dalam waktu 1,5 tahun. Saya bilang, Tuhan, lah kok 80 miliar nanggung amat gitu. Lah kalau misalnya 200 miliar gitu, tinggal 50 miliar saya jalan gitu. Lah ini sekarang cuma duitnya 80 miliar, kalau kurang tengah jalan saya bayar pakai apa? Jual mobil pun cuma dapat 1 kakus gitu. Apalagi yang saya jual tanah tetangga, enggak bisa juga gitu kan ya. Saya ada tanah, apa yang saya harus jual gitu kan. Orang saya jual tanah, tanah enggak ada, tanah tetanggaku saya jual gitu. Jual apa gitu. Benar-benar enggak ada dasar, terus kemudian sudah kita mulai. 80 miliar, saudara. Kurangnya terakhir waktu Januari itu ya. Masih kurang berapa? 80 miliar tuh mati aku Tuhan, 80 miliar setengah tahun gimana caranya gitu. Doa. Terakhir sampai kemarin tanya, puji Tuhan, pas-pasan Pak Ivan. Waduh, saya masih tenang. Ya, saudara, yang paling menegangkan izin dong. Ya, topping off. Ditanya sama Pak Tong hari Jumatnya. Ivan, izin bagaimana? On progress Pak Tong, memang kan on progress terus, saudara kan ya. Keputusan kan bukan di tangan kita udah masukin semuanya, nggak ada masalah. Keputusannya kan di tangan dia gitu kan. On progress Pak Tong, gitu. Oh iya. Seninnya diteken, saudara. Saya ditelepon, Pak Ivan, peraturannya yang baru sudah disahkan. Tapi tunggu dulu Pak Ivan, setelah disahkan yang lama harus dicabut dulu. Oh ya, duk, masih gitu lagi. Saya lupa ada peresmian apa lagi gitu, saudara. Memang harus diresmiin dulu gitu kan ya. Tanya lagi, izin beres gitu kan ya. Waduh Tuhan gimana ini? Sabtu bilang beres, Seninnya dibilang lengkap sudah, kita izin lengkap. Saudara, dan setelah itu masih banyak lagi cerita yang lain. Saya percaya kita pasti ada momen di mana bagi kita masing-masing mengalami, tidak ada dasar untuk kita bisa sandar. Tidak ada dasar, mau sandar sama siapa lagi? Mau pemerintah, ya pemerintah bilang ya taatin aja peraturan. Tapi kalau peraturan satu sama peraturan yang lain bentur, ini bagaimana gitu kan ya. Jadi kita harus bertindak sesuatu. Ya ini aja, ditunggu aja. Ya ditunggu tapi yang peraturan ini gak mau tunggu. Pak ini gimana suruh nunggu? Ya tetap jalan aja. Jadi saya bingung kan, apa yang harus saya lakukan? Berarti tidak bisa di sini, harus pindah. Tapi pindah duitnya tidak ada, izinnya tidak ada, apa segala macam. Dasarnya apa? Mau minta jamin, Bapak bisa jamin nggak? Ya nggak bisa jamin. Ketika saya tanya, kapan Pak izinnya ini akan keluar? Dia bilang, ini bergantung Pak Ivan, harus mengumpulkan seluruh anggota DP. Waduh, dikumpulin semua gitu ya. Terus rapatnya paling enggak 4-5 kali, waduh gitu ya. Terus habis itu draftnya dilempar ke gubernur lempar lagi ke kita rapatin lagi. Loh, kapan selesainya gitu. Ketika tidak ada dasar untuk berharap, saya mulai pikir, Tuhan bukan aku yang mau lo ya, lu yang ajakin aku masuk proyek ini gitu. Dan kita udah dari tengah-tengah. Dan saya ingat ini adalah ayat yang memberi kekuatan sama saya. Ketika tidak ada dasar untuk berharap kepada Tuhan. Tidak ada dasar, saudara.
Pada waktu terakhir, ya sudah sekolah ini jadi aku jual pisang goreng, kurang 80 miliar, muka aku mau ditaruh di mana gitu. Ya kan? Lalu kemudian jalan, doa Tuhan tolong, Tuhan. Pada akhirnya Tuhan cukupi Bapak Ibu sekalian. Tuhan cukupi, semuanya tercukupi, ngepas gitu. Ya, ada kurang sedikit kita masih bisa selesaikan. Saudara sekalian, tidak ada dasar waktu itu. Mau cari siapa? Cari telepon ini, saya masih ingat, saya telepon developer besar. Dia bilang, Pak Ivan, kalau menurut saya itu sudah nggak bisa. Waduh, kok jawabannya bukan melegakan tapi menghancurkan gitu ya. Tanya yang satu lagi, oh Pak, saya pun kalau itu sudah mundur Pak. Waduh, dia juga mundur. Tapi saya mulai berpikir, ketika tidak ada satu orang pun, bahkan orang paling penting bisa memberikan jaminan, bukankah justru kalau ini jadi nama Tuhan akan dipermuliakan? Saudara, setiap kita akan ada konteks hidup seperti itu, di mana saudara dilatih oleh Tuhan, tidak ada dasar untuk berharap, dan saudara berharap kepada Tuhan. Dan ketika kelepasan itu datang, dan ketika saudara mendapatkan kegenapan janji Tuhan, saudara tahu bahwa bukan manusia, tetapi Tuhan yang menyertai saudara. Abraham imannya kuat karena fokus hidupnya adalah pada Tuhan, bukan pada kesulitan. Dia tahu dia ada kesulitan, tetapi fokusnya adalah Tuhan. Seperti Yosua. Yosua pada waktu itu diperintahkan Tuhan, Yosua orang Israel akan menyeberang Yordan. Mereka akan diajak Tuhan nyemplung kepada sungai Yordan. Tetapi Yosua sudah dipesan. Pesannya sederhana, ketika engkau melakukan perjalanan ini, entah engkau ke kiri, entah engkau ke kanan, entah engkau naik atau turun, jangan pernah mengalihkan pandanganmu untuk melihat tabut perjanjian itu. Itu perintah Tuhan kepada orang Israel. Jadi semuanya tuh fokusnya tuh ngelihatnya itu. Jadi waktu mereka sudah di pinggir Yordan, sekarang nyemplung ya, tapi jangan lihat sungainya ya, lihat tabutnya. Mereka nyemplung dan pada waktu mereka menatap tabut itu, maka tempat yang mereka injak menjadi tempat yang paling aman. Saudara, kitab Yosua mengajarkan pada kita, lihat, pandanglah kepada hadirat Tuhan, lihat pada Tuhan. Jangan sampai engkau menyimpang, jangan hanya lihat kesulitanmu, lihat kepada Tuhan. Dalam beriman, Abraham bukan tidak mengalami hambatan. Ada hambatannya, Tuhan berjanji memberi keturunan, hari demi hari berlalu, tapi kok tidak kunjung tiba. Lalu kemudian makin tua, Abraham jadi impoten, Sarah tidak bisa haid lagi, demikian dikatakan Alkitab. Pakai bahasa mati pucuk ya kalau dalam Alkitab ya. Maka secara realistis, secara biologis janji Tuhan itu sulit untuk digenapi. Tidak ada dasar untuk berharap. Tetapi Abraham tetap percaya karena dasarnya satu, yaitu janji Tuhan. Harapannya hanya satu, yaitu janji Tuhan, karakter Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup mengabulkan. Kata Paulus di dalam Roma 4 ini. Karena Allah itu sanggup untuk mengabulkan. Abraham percaya bahwa Allah itu setia, ia tidak berdusta, ia akan menepati janjinya, ia Allah yang sanggup melaksanakan janjinya. Ia beriman karena Allah adalah Allah yang berkuasa melaksanakan janjinya, bukan beriman kepada sesuatu khayalan. Ia berpegang pada kesetiaan Allah. Saudara sekalian, pengharapan yang melampaui segala pengharapan, iman kepada Allah. Saudara sekalian, dasar pijakan Abraham adalah Allah sendiri. Dasar pijakan Abraham adalah janji Allah. Ketika kita ada di dalam kondisi seperti itu, bersyukurlah, berdoa pada Tuhan. Tuhan, terima kasih ada begitu banyak kesulitan. Seperti Abraham juga ada halangan, aku juga ada halangan. Tetapi sekarang saatnya saya belajar bergantung kepadamu. Ketika tidak ada seorang pun bisa menolong saya. Saudara datang ketemu orang, orang itu cuma bisa mendukung. Saudara datang pada orang, orang cuma bisa mendoakan. Tidak ada dasarnya lagi. Bagaimana pertolongan itu tiba? Dan ini adalah salah satu momen. Ketika tidak ada dasar untuk berharap, Abraham berharap kepada Allah. Saudara sekalian, kondisi biologi bisa menjadi hambatan. Zaman sekarang juga masih bisa. Apakah saya masih bisa beriman kalau saya sakit?
tubuh saya lemah. Apakah saya masih bisa beriman kalau fisik saya tidak lengkap seperti yang lain? Bisa, saudara. Dan jangan sampai fisik menghambat iman kita. Hambatan zaman sekarang bukan hanya biologi, mungkin filsafat relativisme menjadi halangan bagi iman kita. Bagaimana saya percaya bahwa apa yang saya percaya ini benar, yang lain juga mengklaim benar. Berbagai macam situasi sosial kita juga menjadi halangan bagi iman kita. Mungkin saudara akan dianggap seorang yang bodoh, seorang yang ketinggalan zaman ketika beriman di zaman ini. Ada banyak kondisi yang menjadi penghalang kita untuk beriman. Tetapi Abraham tetap beriman kepada Tuhan. Dan Abraham menunggu, dikatakan imannya tidak menjadi lemah. Ini poin terakhir yang saya akan bahas, saudara. Abraham menunggu dan imannya tidak menjadi lemah. Tetapi bahkan menjadi kuat. Saudara, iman Kristen itu iman yang menunggu. Perjalanan iman, di dalam perjalanan iman, ada saatnya kita harus menunggu. Seluruh orang kudus itu menanti, saudara. Jadi iman salah satu bagiannya, ujiannya adalah penantian. Dan Tuhan memberikan gambaran yaitu Simeon dan Hana di dalam kitab suci. Simeon dan Hana adalah orang yang menunggu. Mereka menantikan Kristus sampai tua, saudara. Mereka menunggu. Dan itu adalah menjadi gambaran seperti Simeon dan Hana menanti Kristus kedatangan pertama. Kita sebagai gereja Tuhan, umat perjanjian baru, menantikan kedatangan Kristus yang kedua. Itu menjadi gambaran kita. Nah, Simeon dan Hana seperti Abraham menanti tetapi tidak menjadi lemah, saudara. Saudara kalau nunggu ya, kayak Simeon dan Hana, mana kebangunan, mana gak datang-datang. Mana raja yang dinantikan, mana gak muncul-muncul. Buat apa puasa? Nah kan jadi gitu kan. Buat apa lagi berdoa? Ngapain kebaktian? Gak usah aja. Alkitab mengatakan Simeon dan Hana rajin puasa, rajin berdoa, selalu rajin datang ke rumah Tuhan. Luar biasa, saudara. Mereka menanti tetapi imannya tidak menjadi lemah. Seperti Abraham. Orang kalau menunggu kelamaan bisa kehilangan kesabaran. Bisa marah-marah. Contohnya siapa, saudara? Lot. Lot gak sabar. Abraham sabar menantikan janji Tuhan. Lot tidak sabar. Dia lihat, wah ini enak sekali. Sesuatu yang menyegarkan Sodom dan Gomora. Langsung dia loncat ke sana. Tidak sabar, saudara, dia untuk menikmati kesuksesan dan kemewahan. Tuhan jelas mengatakan pada Abraham, jadilah engkau pengembara di negeri yang kujanjikan kepadamu. Jadi Tuhan menjanjikan negeri bagi Abraham, tapi kamu hiduplah sebagai orang asing di negeri itu. Ini paradoks, saudara. Punya, tapi jadi pengembara. Dan Abraham, Ishak, Yakub konsisten menghidupi hal itu. Lot tidak. Aku gak mau jadi pengembara. Dia tinggal, dikatakan di Alkitab, di Sodom dan Gomora. Mulanya dia bikin kemah. Lalu selanjutnya dia duduk di pintu gerbang. Dia jadi pemimpin di situ, saudara. Dia tinggal jadi warga lokal. Abraham itu loh, saudara, waktu mau nikahkan Ishak. Carikan jodoh Ishak orang dari negeriku. Jangan sekali-sekali carikan orang Kanaan. Kenapa, saudara? Kenapa Abraham mengatakan jodohnya jangan orang Kanaan? Kan stoknya jadi terbatas, saudara. Lalu Ishak kan gak bisa pilih-pilih. Dipilihin sama Eliezer. Itu kan jantungnya dak-dikduk, saudara. Dak-dikduk. Begitu datang Ribkanya kayak apa, itu kan sama-sama syok. Ribkanya juga dak-dikduk kan. Zaman dulu kan gak ada foto. Misalnya ditanya, Eliezer, Ishak kayak apa sih? Dia gambar. Nih kayak begini, mukanya kayak Bart Simpson mungkin gambarnya. Susah kan, saudara ini. Ini semua dua-duanya sama-sama dak-dikduk gitu kan, ini kayak apa begitu. Jadi stoknya terbatas, carinya susah. Abraham bilang, please jangan carikan buat anakku jodoh di tanah Kanaan. Kenapa, saudara? Karena Tuhan sudah bilang, kamu harus tinggal di sini sebagai orang asing. Lah begitu Ishak nikah kan jadi orang lokal, saudara. Jadi Abraham itu di dalam memilih jodoh, dia ketat menjaga perintah Tuhan. Yang kedua, Tuhan bilang, saya akan musnahkan orang di sini kalau kejahatannya sudah genap 400 tahun kemudian. Terus Abraham ngomong, saya kasih tahu ya, kamu harus bertobat. Lu kenapa, Abraham? Nanti suatu hari Tuhan akan menghukum kamu karena kejahatanmu. Ngomong-ngomong, anakmu yang perempuan cantik juga buat anakku deh. Gitu. Dah konsisten, saudara. Gitu.
Jadi ketika dia bilang, kamu kalau tidak bertobat Tuhan akan menghakimi kamu, Tuhan menantikan pertobatanmu. Ya itu kan konsisten, anakku kamu jangan sama dia. Kamu cari yang di sana. Terus dibilang, kalau gitu biar lebih gampang ya, Pak Abraham, saya ajak Ishak ya, sampai pergi ke sana biar dia pilih sendiri. Abraham bilang, jangan pernah sekali-sekali bawa anakku pulang. Saya harus secure panggilan Tuhan. Saya harus amankan Ishak menjalankan panggilan. Lah kalau dia balik lihat cantik-cantik, enak juga kampung halaman. Papa itu loh pergi jauh-jauh. Dah aku tinggal di sini, mati Abraham. Anak cuma satu, enggak mau menjalankan panggilan, habis. Maka dia betul-betul, Ishak enggak boleh pergi ke sana. Ishak kamu fokus menjalankan panggilan Tuhan. Papa menjalankan panggilan Tuhan. Kamu meneruskan panggilan Tuhan. Jadi di dalam pemikiran Abraham saudara, dia beriman pada Tuhan dan jalan hidupnya itu betul-betul taat sama Tuhan. Masalah mau cari jodoh, mau cari apapun saudara, dalam segi kehidupannya dia. Dia tidak marah saudara, dia tidak kehilangan kesabaran. Lot kehilangan kesabaran, dia tidak peduli. Tinggal di negeri asing atau apa, pokoknya saya ke Sodom Gomora. Abraham kecewa luar biasa dengan Lot. Yang kedua saudara, orang yang menanti itu mungkin bisa patah semangat, bisa apatis dan bisa pasif. Tetapi Simeon, Hana, Abraham menanti, dia tidak menjadi patah semangat. Saya akan bacakan saudara penyebabnya yang tertulis dalam Ibrani pasal 11 ayat 9, 10 dan 16. Ibrani pasal 11 ayat 9. Karena iman Abraham diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Ayat 10, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ayat 16, tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Oh pantes, dia tidak kehilangan semangat. Imannya jauh ke depan. Saudara beriman gak betul-betul bahwa Tuhan itu betul-betul sanggup untuk menyelamatkan kita dan memberikan kepada kita semua yang dia janjikan. Itu yang menjadi arahan Abraham. Tidak apa-apa saya jadi pengembara dalam dunia ini. Allah sudah menyiapkan kota yang kekal buat saya. Suruh tunggu. Susah, jalani. Mereka tidak pernah lemah iman. Suruh tunggu Kristus datang, saya tunggu Kristus datang. Simeon dan Hana. Kenapa? Karena mereka punya pandangan ke depan. Mereka melihat tanah surgawi dikatakan. Dan itu menjadi kekuatan bagi mereka. Ini kalau di kesalehan Calvin ya, Calvin Piety ini menjadi perenungan akan the glory of Christ. Kan kita ada perenungan akan kematian Kristus ya, tetapi Calvin mengajak kita juga melihat kemuliaan Kristus ketika kesempurnaan nanti tiba. Itu menjadi kekuatan bagi kita menghadapi segala macam kesulitan, penderitaan, segala macam tantangan. Kita mempunyai perenungan akan kemuliaan, meditasi akan kemuliaan Kristus, kebangkitan Kristus. Selain kita merenungkan kematiannya, hati kita digerakkan oleh cinta kasih Tuhan. Kita juga merenungkan kebangkitannya, kemenangannya, kemuliaannya, kesempurnaannya. Dan apa yang dia janjikan bagi kita. Itu menjadikan kekuatan bagi kita. Pada waktu kita lihat kemuliaan Kristus, diajak korupsi. Cuman kayak begini doang. Dia lihat kemuliaan Kristus. Dia melihat tanah yang kekal itu. Maka ketika kita membayangkan kemuliaan Kristus, kita merenungkan janji-janji Tuhan. Lihat yang di sini, cuman kasih kayak begini. Tidak sebanding dengan apa yang Tuhan janjikan. Tanah berfondasi yang kekal, janji Tuhan yang mulia. Kita stabil saudara dalam dunia. Inilah iman Abraham saudara. Ia melihat, menantikan ke depan sebuah tanah surgawi. Dan bagian terakhir dalam kitab pasal 4 ini, Paulus mengatakan, apa yang dialami Abraham tidak spesial. Wah itu yang menarik saudara ya. Apa yang dialami Abraham akan kita alami. Sebagaimana dia beriman,
dan Tuhan membenarkan dia. Iman yang kecil pada Tuhan yang besar. Demikian juga kita juga akan mengalami dibenarkan oleh iman seperti Abraham. Itu poin terakhir Paulus. Sebagaimana Abraham, maka kita, wah bersyukur sekali. Abraham tuh kalau kita lihat orang yang betul-betul menjadi teladan iman. Tapi kok ternyata apa yang dia alami bukan eksklusif. Saya dan saudara juga bisa mengalami. Kita juga bisa mengalami keselamatan dalam Kristus, dibenarkan melalui iman. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami hari ini belajar mengenai uraian Paulus mengenai iman Abraham. Abraham bukan beriman kepada sesuatu yang kosong, tetapi beriman kepada karakter Allah, kepada kuasa Allah, kepada kekuatan Allah. Dan janji Allah menjadi pegangan, kekuatan bagi iman kami. Tolong kami tidak beriman kepada iman kami sendiri, tidak beriman kepada dongeng, tidak beriman kepada hal-hal yang spektakuler, tetapi beriman kepada Tuhan yang sejati, beriman kepada perkataanmu, beriman kepada janjimu. Tuhan tolong supaya pada waktu kami menunggu, pada waktu janjimu belum digenapi di dalam hidup kami, biarlah kami tidak putus asa, tidak marah, melainkan ketika menunggu kami aktif, kami mengisi hari-hari kami dengan hal yang indah, dan kami tidak kehilangan iman kami tidak menjadi lemah, melainkan kami terus bertumbuh menjadi kuat. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.